Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah di dalam ibadah online GKPB Masa Depan Cerah Tulung Agung. Saya percaya sepanjang minggu ini kita sudah mengalami pemeliharaan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan. Saya percaya ada banyak berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kita sepanjang minggu terakhir. Karena itu, mari kita datang kepada Tuhan, membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan, atas perlindungan dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita melakukan ibadah online pada pagi hari ini, mari kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita, kita arahkan hanya untuk menyembah Tuhan. Saya percaya dimanapun saudara mengikuti ibadah online ini, Tuhan ada bersama-sama dengan kita, dan Tuhan hadir, dan Tuhan siap melawat kita. Mari kita tundukkan kepala kita, kita mulai ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Tuhan yang berdaulat atas alam semesta, atas jagat raya, Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Engkau Tuhan yang mengasihi kami, yang telah menebus dan menyelamatkan kami lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Engkau Tuhan yang terus setia membawa kami masuk ke dalam rencana kekal-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di sorga. Pagi hari ini kami datang membawa hidup kami sebagai korban persembahan, sebagai ucapan syukur kami atas semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Biar Engkau yang melawat setiap anak-anak-Mu, dimanapun anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online ini. Roh Kudus yang melawat, Roh Kudus yang memulihkan, Roh Kudus Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Bawa setiap kami masuk ke dalam hadirat-Mu, berkat-Mu tercurah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima lawatan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.
Kami tidak dapat membalasnya dengan apapun juga selain kami mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Kami. Berfirmanlah Tuhan, apa yang Kau sampaikan dalam hati kami, biar itu membawa kami semakin segala dan serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada hari ini adalah jangan takut. Jangan takut. Konon katanya di dalam Alkitab itu ada sebanyak 365 kali Tuhan berkata jangan takut. Itu artinya bahwa setiap hari Tuhan mengatakan kepada kita, jangan takut. Kenapa Tuhan katakan jangan takut? Karena kita cenderung mudah takut. Saya mau mengajak kita membaca Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 22. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 22. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak jarang kita temukan bahwa faktor terbesar yang menghalangi kita untuk maju, untuk kita bisa berhasil, untuk kita bisa maksimal di dalam hidup ini, sebenarnya bukanlah faktor luar. Tetapi faktor terbesar yang menghalangi kita untuk bisa maju seringkali adalah faktor yang berasal dari dalam. Yaitu ketika kita dikuasai oleh rasa takut. Rasa takut seringkali membuat kita tidak bisa berbuat banyak di dalam hidup ini. Nick Vujicic, saya percaya kita kenal dan kita pernah dengar nama orang ini. Nick Vujicic, dia seorang pembicara motivasi atau seorang motivator dari Australia. Di mana Nick Vujicic lahir dengan sindrom tetra amelia. Dia tidak punya kedua tangan dan tidak punya kedua kaki. Dia lahir dalam kondisi seperti itu. Tetapi walaupun dalam kondisi yang seperti itu, dia bisa menjadi orang yang sukses, dia bisa menjadi orang yang
berpengaruh bagi banyak orang, dia bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Satu saat Nick Vujicic membuat sebuah tulisan yang berkata seperti ini. Sakit adalah sakit. Rusak adalah rusak. Ketakutan adalah ketidakmampuan terbesar dan akan melumpuhkan Anda lebih dari Anda berada di kursi roda. Orang yang takut itu jauh lebih tidak berdaya daripada orang yang sedang lumpuh di kursi roda. Jadi ketakutan ini merupakan sesuatu yang harus kita selesaikan dari hidup kita. Memang Bapak Ibu, tidak semua ketakutan itu negatif. Ada juga ketakutan yang bersifat positif sebenarnya. Dan Tuhan membuat itu di dalam hati kita. Tidak semua ketakutan itu salah, tidak. Ada ketakutan yang bersifat positif. Saya ambil contoh. Takut akan Tuhan itu akan membuat kita hidup benar. Takut akan Tuhan. Takut kita jatuh sakit akhirnya itu bisa membuat kita akhirnya menjaga pola hidup, menjaga pola pikir, menjaga pola makan. Itu takut yang positif. Bagi anak-anak kita, takut tidak naik kelas, takut tidak lulus, itu akan membuat dia semakin rajin belajar. Semakin giat di dalam belajar. Tentu masih banyak rasa takut yang positif yang Tuhan buat di dalam hati kita, yang itu bisa membangkitkan hidup kita, membangun hidup kita. Takut yang harus kita lawan dalam diri kita adalah takut yang negatif. Dan itu bukan berasal daripada Tuhan. Takut yang melumpuhkan semua kreativitas kita. Takut yang membuat kita semakin tidak berdaya. Apa contohnya? Kita temukan tidak sedikit orang takut membuka usaha. Karena apa? Karena mereka dibayang-bayangi oleh takut gagal. Karena mungkin mereka punya trauma gagal di dalam membuka usaha. Takut di dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Atau takut menikah. Kenapa? Karena mereka takut dikecewakan. Bisa jadi mungkin mereka pernah dilukai oleh orang lain, pernah dikecewakan orang lain. Sehingga itu cukup menguasai hidup mereka dan akhirnya mereka takut untuk menjalin hubungan dengan banyak orang. Takut untuk membangun rumah tangga. Karena takut dikecewakan. Itu takut yang negatif. Ada juga orang yang takut dalam memberi, saudara. Takut dalam memberi, apalagi di masa-masa sulit ini. Kenapa? Mereka takut nanti hidup mereka kekurangan. Mereka pikir kalau saya banyak memberi nanti uang saya habis dan saya mau hidup dari mana lagi? Ini ketakutan-ketakutan yang negatif. Dan tidak jarang kita temukan hari-hari ini orang takut pelayanan. Takut ke gereja. Kenapa? Takut tertular COVID-19. Padahal sebenarnya dia tidak takut dalam bekerja. Padahal di tempat pekerjaan dia ketemu dengan banyak orang yang punya potensi menularkan COVID-19 kepada dirinya. Ini sebenarnya intimidasi dari iblis. Coba kita berpikir. Orang bisa bekerja, ketemu dengan banyak orang 8 jam di tempat pekerjaan sampai 10 jam.
Mereka tidak takut tertular COVID-19. Tetapi ketemu dengan jemaat yang cuma 2 jam di dalam gereja, mereka berpikir mereka akan tertular. Tentu masih banyak lagi takut-takut negatif yang bisa jadi itu diberikan oleh iblis. Sehingga hidup kita nggak bisa maksimal. Sehingga hidup kita akhirnya hanya berputar-putar di dalam ketakutan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal itulah yang dialami oleh murid-murid sebenarnya. Ketika mereka melihat bahwa guru mereka yang mereka kagumi, yang mereka bangga-banggakan, yang mereka harapkan, ternyata suatu saat harus mati tersalib di atas kayu salib. Sebagai orang yang tidak berdaya. Ketika mereka melihat realita itu, murid-murid menjadi takut, saudara. Mereka takut ketemu orang-orang Yahudi. Bahkan Petrus yang begitu responsif. Petrus yang berkata kepada Yesus sebelum dia disalibkan, yang pernah mengatakan bahwa aku akan ikut engkau sekalipun di penjara, bahkan mati saya ikut. Petrus yang pemberani ini ternyata akhirnya menyangkal Yesus 3 kali. Bahkan dia bersumpah berkata, saya tidak kenal dia. Dan dia mulai kembali kepada profesinya yang lama sebagai nelayan. Ketakutan inilah yang menghantui para murid-murid setelah mereka melihat bahwa Tuhan Yesus disalibkan. Dan ketika Yesus bangkit dari kematian, ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, ketakutan inilah yang pertama kali Tuhan selesaikan. Karena ketakutan itu merupakan efek pertama ketika orang hidup dalam dosa. Sama seperti ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Hal pertama yang terjadi dalam hidup mereka adalah ketakutan. Mereka takut ketemu Tuhan, saudara. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin kita pun mengalami ketakutan seperti murid-murid. Ada banyak hal-hal yang baik dalam hidup kita nggak bisa kita raih. Karena kita terlalu dibelenggu oleh ketakutan. Padahal Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-murid bahwa kamu akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar dari apa yang pernah aku lakukan. Tetapi ketika mereka lihat realita Tuhan Yesus disalibkan, mereka hidup dalam ketakutan. Mereka hidup dalam ketakutan, mereka sembunyi, Alkitab katakan, saudara. Dan Tuhan harus selesaikan ini. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita dipakai Tuhan, sebelum kita melihat perkara-perkara yang besar daripada Tuhan, hal yang pertama yang harus kita bereskan adalah ketakutan ini. Ketakutan-ketakutan yang tidak benar. Ketakutan yang negatif yang ditanamkan oleh iblis dalam hidup kita. Sehingga kita lumpuh. Gak bisa melihat perkara-perkara yang besar yang berasal daripada Tuhan. Mengapa kita tidak perlu takut, Bapak Ibu? Mengapa kita tidak perlu takut? Yang pertama adalah Tuhan tidak membiarkan kita seorang diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayalah, kita nggak pernah berjalan sendiri. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, Tuhan tidak akan membiarkan kita seorang diri. Alkitab katakan Dia Allah Immanuel. Allah yang beserta dengan kita.
Yang beserta dengan kita bukan cuma manusia biasa, tetapi pribadi yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dialah yang selalu bersama dengan kita. Coba saudara bayangkan, kalau saudara berjalan setiap hari bersama dengan Bapak Presiden. Kemana-mana saudara bersama dengan Bapak Presiden. Saya percaya, saudara tidak akan pernah lagi dikuasai ketakutan. Apakah itu takut terhadap penjahat? Apakah itu takut tidak bisa makan? Takut nggak bisa melakukan banyak hal? Kenapa? Karena saudara percaya bahwa Bapak Presiden punya kuasa melakukan banyak hal dalam hidup kita. Begitu juga seharusnya cara berpikir kita. Ketika kita sadar bahwa ada Tuhan yang beserta dengan kita, pencipta langit dan bumi, dan segala isinya, seharusnya kita nggak perlu takut. Nggak perlu takut. Yohanes 20 ayat 22 mengatakan, Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, Tuhan Yesus menghembusi mereka dan berkata apa? Terimalah Roh Kudus. Ada Roh Kudus, satu dari 3 pribadi Allah. Satu dari 3 pribadi Tuhan itu dihembuskan dan itu masuk di dalam diri kita. Ada Roh Kudus yang bersama dengan kita, yang menuntun kita, yang menghibur kita, yang menguatkan kita, yang mengajari kita banyak hal. Pertanyaannya, apakah saudara izinkan Roh Kudus itu yang menuntun kita? Apakah saudara menghargai atau menghormati Roh Kudus yang ada dalam diri kita? Ini menjadi perenungan kita. 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Ayat 4b dikatakan, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ada roh Allah, yaitu Roh Kudus di dalam diri kita. Lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia ini. Karena itu mari, libatkan Roh Kudus dalam setiap peristiwa hidup kita. Ketika kami dinyatakan terinfeksi COVID-19, Desember, tanggal 12, 2020, saya, istri, anak-anak, dan semua anak-anak yang ada di rumah. Saya dan istri kondisinya agak sedikit parah. Sedang. Saat itu sebenarnya kami sudah mulai putus asa, saudara. Sudah mulai khawatir. Tetapi sampai satu titik, satu hari, ketika saya berdoa, tiba-tiba ada suara dalam hati saya berkata seperti ini. Virus COVID-19 itu ada di dalam tubuhmu. Tapi kamu jangan lupa, ada Roh Kudus juga di dalam tubuhmu. Kenapa kamu tidak minta Roh Kudus yang ada di dalam tubuhmu, yang mengalahkan virus COVID-19 yang ada juga dalam tubuhmu? Dan saudara tahu, sejak saat itu saya bilang, Roh Kudus, engkau ada dalam tubuh saya. Biar engkau yang mengalahkan virus itu. Dan sejak saat itu saya lihat, kesehatan kami mulai memulih, mulai sehat, mulai lebih baik, sampai akhirnya kami sembuh. Mari, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kenapa kita nggak perlu takut? Yang pertama, karena Tuhan tidak membiarkan kita seorang diri. Ada Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kita. Libatkan dia di dalam semua peristiwa hidup kita.
Di dalam setiap keputusan-keputusan kita. Di dalam segala rencana-rencana kita. Di dalam setiap tindakan dan perkataan kita. Dan ketika kita libatkan Dia dan izinkan Dia yang memimpin kita, maka kita akan melihat perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Dan itu akan membuat kita tidak perlu takut lagi. Yang kedua, kenapa kita tidak perlu takut? Yang kedua, semua masalah yang kita hadapi tidak pernah melebihi kekuatan kita. Semua masalah yang sedang kita hadapi itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu, Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak akan mengizinkan kita mengalami pencobaan melebihi kekuatan kita. Nggak mungkin. Kalau saudara saat ini sedang mengalami masalah, kesulitan, tantangan, percayalah, karena Tuhan tahu saudara mampu menyelesaikan itu. Dan Tuhan sudah sediakan jalan keluarnya. Tuhan sudah sediakan jalan keluar. Jadi, saya percaya, setiap anak sekolah yang ujian, setiap anak sekolah yang sedang melakukan ujian, pasti sudah ada kunci jawabannya di gurunya. Sudah ada kunci jawaban. Dan seorang guru yang baik, perhatikan ini baik-baik. Seorang guru yang baik, dia akan diam ketika murid-murid sedang ujian. Seorang guru yang baik, dia akan diam saat murid-murid sedang ujian. Makanya kalau saudara sedang mengalami pencobaan, saudara berdoa, saudara meminta kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan diam, berarti saudara sedang mengikuti ujian yang benar. Tapi Tuhan sudah tahu jawabannya. Dan Tuhan sudah sediakan jawabannya sebenarnya. Dan setiap ujian, kalau kita bisa lalui, itu akan membuat kita naik level, saudara. Naik kelas. Dan kalau kita naik kelas, berkatnya juga akan naik, saudara. Karena itu gak usah takut. Seberat apapun ujian yang sedang kita alami, kita harus punya keyakinan. Yang pertama bahwa tidak melebihi kekuatanku, pasti sudah ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Itu yang membuat kita tidak lagi dikuasai ketakutan. Kita enjoy dalam setiap kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara. Kenapa kita tidak perlu takut? Yang ketiga, rasa takut yang negatif seringkali memaksa kita untuk melakukan dosa. Rasa takut yang negatif seringkali memaksa kita untuk melakukan dosa. Makanya kita harus lawan rasa takut itu. Contoh. Tidak sedikit orang karena takut nggak bisa makan, takut nggak bisa menyekolahkan anak, akhirnya dia mulai menipu. Dia mulai mencuri. Ketakutan itu membuat dia melakukan dosa. Tidak sedikit juga kita temukan orang karena takut merasa dimanfaatkan orang lain. Akhirnya apa? Selalu curiga sama orang. Selalu curiga, seuzon dengan orang lain. Ini kan dosa, saudara. Ini dosa. Tidak sedikit juga kita lihat orang karena takut gagal usahanya. Apa yang dia lakukan? Dia mulai datang ke dukun. Minta pertolongan dukun.
dukun. Mulai gunakan cara-cara yang licik. Menfitnah saingannya. Akhirnya ketakutan-ketakutan itu membuat dia jatuh ke dalam dosa. Seorang anak karena dia takut tidak naik kelas. Takut tidak lulus, akhirnya mulai mencontek, saudara. Mulai mencontek. Seharusnya dia belajar. Tapi dia mencontek. Karena dia dikuasai takut yang negatif. Kalau orang takut gagal usaha, seharusnya dia kerja keras, dia disiplin, dia jujur. Tapi karena dia dikuasai takut yang negatif, akhirnya dia ke dukun, minta pertolongan dukun. Dia pakai cara-cara yang gak benar. Bapak Ibu, karena itu jangan izinkan takut yang negatif ini menguasai hidup kita. Karena itu akan memaksa kita untuk jatuh ke dalam dosa. Memaksa kita. 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan seperti ini. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi semua yang daripada Tuhan tidak membuat kita takut, saudara. Yang dimaksud takut negatif itu, saudara. Tetapi semua yang berasal daripada Tuhan, itu akan memberikan kekuatan, saudara. Memampukan kita untuk hidup benar. Memberikan kasih. Memampukan kita untuk hidup dalam kasih. Dan memampukan kita untuk hidup tertib. Tertib, saudara. Jadi, ada 3 alasan kenapa kita tidak perlu takut. Yang pertama, Tuhan tidak membiarkan kita seorang diri. Dia ada bersama dengan kita lewat Roh Kudus-Nya. Yang kedua, semua masalah yang kita hadapi atau yang kita alami tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Dan ketika Tuhan izinkan itu terjadi, Alkitab katakan Tuhan sudah sediakan jalan keluar. Karena itu minta tuntunan Roh Kudus supaya dia tunjukkan jalan keluar atas setiap permasalahan kita. Dan yang ketiga, kenapa kita nggak perlu takut, saudara? Karena rasa takut yang negatif seringkali memaksa kita untuk melakukan dosa. Dan kita tahu, setiap dosa mengandung konsekuensi. Dosa membuat hubungan kita dengan Tuhan jadi jauh. Membuat kita tidak bisa lagi merasakan hadirat Tuhan. Membuat kita nggak bisa lagi mengerti kehendak Tuhan. Akhirnya kita semakin hidup dalam ketakutan. Bagaimana agar kita tidak dikuasai rasa takut yang negatif itu? Bagaimana? Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain untuk kita terhindar dari rasa takut. Karena memang dosa telah membuat kita hidup dalam ketakutan. Efek pertama dari dosa itu adalah ketakutan, saudara. Makanya semakin orang banyak melakukan dosa, makanya hidupnya akan semakin terbelenggu oleh ketakutan. Semakin hidup dalam dosa, semakin terbelenggu oleh ketakutan. Terus bagaimana agar kita tidak dikuasai ketakutan? Satu-satunya cara adalah miliki hati yang takut akan Tuhan. Sebenarnya gini, saudara. Tuhan berikan rasa takut itu cuman hanya satu, saudara. Supaya kita takut akan Dia. Rasa takut itu sebenarnya tujuannya cuma satu. Supaya kita takut akan Tuhan. Jika kita takut akan Tuhan, maka kita tidak akan takut terhadap apapun juga. Tidak takut. Tetapi ketika takut akan Tuhan tidak ada dalam diri kita,
maka hal-hal kecil pun itu menjadi menakutkan bagi kita. Perhatikan ini baik-baik. Kalau kita tidak takut akan Tuhan, maka hal-hal kecil pun itu akan menakutkan. Tetapi ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, maka tidak ada sesuatu pun yang membuat kita takut. Itu yang membuat kenapa Daud berani menghadapi Goliat. Di saat semua orang Israel ketakutan melihat Goliat. Tetapi Daud yang masih muda, kemerah-merahan pipinya, tidak punya pengalaman perang. Dia berani menghadapi Goliat. Kalau saudara hari-hari ini terlalu dihantui oleh rasa takut. Takut masalah, takut ini, takut gagal, takut sama orang lain. Coba kita koreksi. Jangan-jangan saya sudah tidak takut Tuhan lagi. Saya sudah tidak takut Tuhan. Ketika saudara takut Tuhan, maka semua masalah itu tidak lagi menakutkan bagi kita. Amsal 14 ayat 26 sampai 27. Ini ayat terakhir. Amsal 14 ayat 26 sampai 27. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Sekali lagi saya baca. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Ketika kita takut akan Tuhan, maka tidak ada yang menakutkan bagi kita. Karena kita tahu Tuhan berikan ketentraman, Tuhan berikan damai sejahtera, dan Tuhan hindarkan kita dari jerat maut. Mari kita miliki hati yang takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran-Mu. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Sehingga banyak perkara-perkara kecil itu menjadi menakutkan bagi kami. Roh Kudus, Engkau ada di dalam kami. Roh Kudus, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami arti takut akan Tuhan. Tuntun dan sertai kami dalam segala hal peristiwa hidup kami. Berkati setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah online ini. Dimanapun mereka saat ini mengikuti ibadah online ini. Kalau mereka dikuasai oleh ketakutan, tolong mereka untuk keluar dari ketakutan itu. Sehingga yang ada di dalam hati mereka adalah rasa takut akan Tuhan. Hanya Tuhanlah satu-satunya yang layak untuk ditakuti. Pulihkan setiap umat-Mu Tuhan. Sungguh kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Berkati setiap umat-Mu. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu yang memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil. Tuhan buat terobosan. Tuhan buat mujizat. Buka jalan atas masalahnya. Cukupi segala kebutuhan umat-Mu. Pakai setiap umat-Mu Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Lindungi kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit dari COVID-19. Terima kasih, kami bersyukur. Kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Karena itu terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah kau pada waktu masuk, diberkatilah kau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu.
Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun engkau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi, engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang yang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu dan engkau setia melakukannya. Maka berkat-berkat ini akan menjadi milikmu seumur hidupmu. Karena itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kita diberkati, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah online kita selesai. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sehat, saudara bisa mengikuti ibadah onsite di tempat ibadah kita di Barata Entertainment lantai 2 Ruang Arjuna jam 10 pagi. Kita sudah ada juga ibadah onsite, ya, kumpul bersama dengan protokol kesehatan. Saudara yang sehat bisa mengikutinya jam 10 pagi. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang digerakkan Tuhan untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan pembangunan maupun persembahan misi, saudara bisa menghubungi bendahara gereja kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.